Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kita usahakan bab tentang makan minum ini beres. Mudah-mudahan pekan depan sudah masuk bab adab berpakaian. Jadi saya agak cepat ya baca hadis. Kalau masih ada waktu berarti kita bisa tanya jawab lah, diskusi insyaallah. Yang pertama masih menyinggung tentang makan minum sambil berjalan atau sambil berdiri. Ya. Ingat Pak ya, Muslim yang baik itu yang menjamakkan seluruh dalil. Jangan mengambil satu dalil yang lain dibuang, jangan, dijamakkan. Masih ingat nggak hadis tentang Aisyah bilang begini, barang siapa ada yang bilang Nabi pipis sambil berdiri, fala tusaddiqu, jangan dipercaya. Kata siapa ini? Aisyah. Ternyata ada hadis dari Hudzaifah. Nabi pernah safar sama Hudzaifah, kemudian Nabi kencing sambil berdiri. Nah, ini jangan diambil satu ditolak satunya, dijamakkan. Memang Aisyah selama hidup tidak pernah melihat Nabi kencing sambil berdiri. Jelas. Tapi kan kehidupan Nabi bukan sama Aisyah doang. Nabi bermuamalah dengan sahabat-sahabat yang lain. Kita jamakkan. Maka kesimpulan hukumnya yang terbaik pipis itu sambil jongkok. Tapi ada beberapa keadaan yang tidak memungkinkan jongkok, boleh pipis sambil berdiri. Catatannya di bawah, garis bawah. Yang paling kita jaga adalah jangan sampai pakaian kita kena najis. Nah, itu selesai. Beres ya? Nah, sama makan minum juga ini ada larangan makan sambil berdiri. Ada contoh dari sahabat makan sambil berjalan, gitu ya. Nabi melarang minum sambil berdiri, tapi di beberapa hal Nabi malah minum sambil berdiri. Bahkan Ali sengaja minum sambil berdiri, ya kan? Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud. Nah, ini dijamakan semuanya. Nah, kesimpulan akhirnya gimana Bapak Ibu? Yang terbaik makan minum sambil duduk, yang terbaik. Tapi kalau di beberapa keadaan mungkin tidak memungkinkan duduk ya, terpaksa makan sambil berdiri, nggak apa-apa, nggak berdosa dan tidak makruh. Pernah hadir standing party Mas? Pernah ya? Oh, belum pernah? Saya pernah sama istri saya, tapi nggak makan. Udahlah, nyari tempat makan aja, karena bawa anak repot juga. Yang penting store muka, barakallahu lak wa barakalaik wa jambabatu pamit gitu. Saya bacakan dalil-dalilnya ya. Yang pertama dari Abdullah bin Umar. Kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi. Kata siapa ini? Abdullah bin Umar. Kami makan di zaman Rasul sambil berjalan. Lafaznya apa tadi? Kami, bukan saya doang. Berarti bukan Ibnu Umar doang. Berarti sahabat-sahabat yang lain juga. Wa nashrabu wa nahnu qiyam. Dan kami minum di zaman Rasul sambil
berdiri. Makan sambil berjalan boleh, minum sambil berdiri boleh. Apalagi makan sambil naik motor yang dibonceng. Yang depan nggak mungkin, gasnya di kanan. Paham nggak maksud saya, Pak? Masa iya makan pakai tangan kiri? Nah, kalau pakai tangan kiri ini nggak boleh, ada larangan. Ya, mungkin yang dibonceng makan sambil nyuapin. Suami istri ya, bukan pacaran. Hati-hati. Mungkin beli cimol apa beli apa kan, sama istri boncengan, suaminya disuapin, nggak apa-apa. Ya. Yang berikutnya dari dari Amr ibnu Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ya. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Tuh. Dari ayahnya Shu'aib. Dia bilang apa? Aku pernah melihat Nabi minum sambil berdiri, minum sambil duduk. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi. Minum sambil duduk pernah, minum sambil berdiri juga pernah. Ya subhanallah, ini luar biasa Islam ini ya. Sampai perkara makan minum cari dalil. Allah. Ya mudah-mudahan ini niat baik kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama itu bilang ya, seandainya nyisir itu ada dalilnya, saya akan ikuti dalil. Subhanallah. Ini perkara nyisir. Ya, para ulama itu seperti itu, yang paling terdepan dalam mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah dibahas ya masalah sisir ya. Laki-laki jangan sering-sering nyisir. Makanya udah betul di Indonesia ini tradisinya rambutnya pendek, betul ya? Wudhu kan udah sering, habis wudhu ya pakai peci, wudhu pakai peci gitu kan? Jangan tiap hari nyisir. Dalam rangka berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan nggak usah di rumah, lewat rumah orang ada kaca juga permisi sebentar. Bener ya? Ada mobil juga, kaca mobil tuh berhenti sebentar, perempuan itu pasti benerin apanya gitu ya. Laki-laki apa yang dibenerin? Ciput. Allahu Akbar. Berarti laki-laki jangan juga sering bercermin ya. Bedakan sama perempuan ya, subhanallah. Kemudian berikutnya dari Anas bin Malik. Nah ini kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Nabi itu pernah melarang seseorang minum sambil berdiri. Nah, Qatadah nanya, qulna li Anas. Qatadah siapa ini? Ya sama sahabat juga. Kami bertanya kepada Anas bin Malik, fal aklu? Tadi yang dilarang apa, Pak? Minum sambil berdiri. Kalau makan gimana? Kata Anas bin Malik, zalika asyarrun. Itu lebih buruk lagi. Gimana nih? Nah, tadi saya bilang, jangan ngambil satu dalil nolak dalil yang lain. Satu sisi Nabi melarang, sisi yang lain Nabi melakukan, bahkan sahabat juga ikut melakukan. Nah, di sini dijamakkan. Yang paling tengah-tengah, makan minum adabnya, dasarnya yang paling afdal adalah sambil duduk. Tapi kalau beberapa keadaan terpaksa berdiri, tidak mengapa. Insya Allah tidak berdosa. Ini lebih ekstrim nih, ya. Mungkin orang-orang yang mengingkari kita makan sambil berdiri, dengarnya hadis ini. Saya bacain ya. Kata Nabi SAW, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Falyastaqi. Siapa yang lupa,
minum sambil berdiri nih, lupa muntahin. Ekstrim kan? Nah, barangkali orang-orang yang keras, minumnya sambil duduk. Barangkali dengar hadis ini. Jelas nggak ya? Ya kita maklumin aja, nggak usah diperdebatkan. Oh iya lupa, langsung duduk aja, udah selesai. Gitu ya? Daripada debat, minumnya sambil duduk. Siapa orang boleh minum sambil duduk? Nanti jadinya debat, ya kan? Kita bersyukur aja ada yang ngingetin. Alhamdulillah ya. Minum sambil, oh iya makasih Pak. Duduk, kita selesai. Jelas Pak ya? Jelas. Jadi ini juga belajar dalam menyikapi perbedaan ilmu yang sampai kepada orang lain. Gitu udah belajar tuntas nih. Udah tahu kesimpulannya. Orang lain belum tentu belajar, ya kan? Nah, dalam hal ini menghindari perdebatan itu lebih afdal. Apa kata Nabi? Ana za'imun baitun fi rabadil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqan. Aku menjamin rumah di tengah surga ya, atau di pinggiran surga bagi seseorang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Paham maksud saya, Pak? Nah, nggak usah lah dikit-dikit debat. Kadang-kadang kita harus maklumi saudara kita belum sampai ilmunya. Toh kita udah tahu minum sambil berdiri sama sambil duduk mana yang lebih utama? Ya udah, bismillah. Ada yang ngingetin, oh ya Pak, syukran, duduk minum selesai. Daripada berdebat gitu. Kemudian berikutnya, ini juga sama. Saya lewat aja ya, biar kita tuntas malam ini selesai pembahasan makan minum. Pekan depan kita bahas adab berpakaian. Ini judulnya hari ini nih. Saya tadi lihat buku sepintas, dijadikan judul poster, ternyata satu hadis pendek lagi. Lanjut nih ya, kita lanjut aja kalau ada waktu ya. Judulnya apa malam ini? Orang yang bagikan minuman dianjurkan minumnya yang terakhir. Ini panitia-panitia, sama makanan juga. Jangan kita diserahin bagikan minumannya, apa ngamanin dulu, diamanin baru bagi orang lain. Nah, ini menyelisih sunnah dan menyelisih sahabat. Kalau tidak salah Al-Hasyr ayat 9 ya. Karakternya sahabat Ansar itu apa? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Coba saya cek ya, biar nggak salah dalil. Nah, benar ya? Ayat 9 kan? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat itu memprioritaskan orang lain padahal diri pribadinya butuh. Subhanallah. Masih ingat siapa ceritanya? Abu Hurairah, ya kan? Kelaparan, datang ke Nabi SAW. Terus ada sahabat ngasih hadiah apa? Sebaskom susu kan? Kata Nabi, bagikan ke yang lain. Dalam hati Abu Hurairah, saya juga lapar gitu kan? Nah, dibagikan, terakhir baru Abu Hurairah kan suruh minum, suruh nambah. Kata Abu Hurairah apa? Susu yang dibaskom sama sekali tidak berkurang. Allah berkah ya, subhanallah. Nah, ini kita ambil faedah. Demi Allah Pak, segala sesuatu yang sesuai dengan sunnah pasti Allah berkahi, pasti. Segala sesuatu yang mencocoki dalil ya, kita berusaha meniru Rasulullah SAW, pasti Allah berkahi, pasti. Ya, kata Nabi SAW, saqil qaum akhiruhum syurban. Orang yang bagikan minum suatu kaum, ya orang-orang, dia yang terakhir minum. Oh, udah selesai. Ini ganti judul ini. Ya. Mau lanjut apa mau ditutup?
Kalau ditutup nggak apa-apa, saya pulang istirahat. Habis sisa ada ngajar lagi saya ya, subhanallah. Nih lanjutnya ya. Boleh makan minum pakai wadah apapun. Apanya namanya itu? Bahannya. Nah, pakai wadah apapun bahannya kecuali dua yang nggak boleh. Terbuat dari emas, terbuat dari perak. Saya tambahin deh satu lagi. Nggak boleh yang terbuat dari bahan najis, nggak boleh. Ya, syaratnya wadahnya tadi adalah yang suci. Ya misal ini Pak ya, punten ini. Nggak ada tempat sama sekali. Ya nggak ada sama sekali. Terus lantai ini nih dipel, yang bersih dipel. So, makanya di situ gimana? Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh, bismillah. Kalau memang nggak ada tempat makan sama sekali. Ini dulu di zaman Nabi tanah Pak. Ini lantai ini, masya Allah bisa dibersihkan dengan bersih kan? Seandainya ini ya, seandainya nggak ada sama sekali. Berarti makan pakai daun pisang boleh? Boleh. Daun jati boleh, silakan. Makan di rumah makan boleh juga. Silakan. Yang penting bahan wadah tadi bukan terbuat dari emas atau terbuat dari perak. Oke, kita bacakan hadisnya aja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, hadaratis salatu faqama man kana qaribad dari ila ahlihi. Ini Nabi lagi pengajian nih, lagi ngumpul kayak begini. Tiba-tiba waktu sholat datang. Oke? Maka sahabat-sahabat yang rumahnya dekat masjid pulang. Nah, berarti ada kesimpulan hukum lain nih Pak. Hukum asalnya kalau kita di masjid dengar azan, nggak boleh keluar Pak. Waktu itu pernah di zaman Abu Hurairah azan, orangnya malah keluar dari masjid. Apa kata Abu Hurairah? Faqad asa Abul Qasim. Orang itu telah apa? Durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kecuali ada urgent, ada perlu. Nah, ini contohnya nih sahabat. Ketika azan, sebagian sahabat malah milih kemana? Ke rumah. Ngapain? Wudhu. Kenapa kok nggak wudhu di masjid aja? Ada keutamaan. Siapa yang datang ke masjid dari rumahnya sudah punya wudhu, setiap langkah Allah hapuskan satu kesalahan. Setiap langkah Allah naikkan satu derajat. Setiap langkah Allah tulis satu kebaikan. Itu kalau di Indonesia. Kalau di Mekah Madinah gimana? Sebagian orang ngeluh sama travelnya, hotelnya ditaruh di jauh, bener nggak? Ingat tadi sini Pak, ingat tadi sini. Ya kalau hotelnya nggak nyampe 1 kilo ya masih bisa dijalan kaki. Bismillah Pak, Bapak punya wudhu dari hotel itu ke Masjidil Haram. Berapa dosa yang dihapuskan setiap langkahnya, ya kan? Subhanallah. Makanya sebelum beribadah berilmu dulu, biar tidak banyak mengeluh, biar ditambah kesabarannya dan keyakinannya. Gitu Pak ya. Oke, kembali ke sini lagi. Wa baqiya qaumun fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin min hijarah. Sahabat yang dekat rumahnya pulang wudu, ada sahabat yang tinggal di masjid. Mungkin rumahnya jauh ya, nggak tahu ya. Nabi dikasih tempat ember kecil Pak. Ember kecil, bahkan telapak Nabi kalau dilebar gini sempit embernya itu ya. Apa yang terjadi? Mana tadi? Bimikhdabin min hijarah fasaghura al-mikhdabu an yabsuta fihi kaffah. Nabi masukin tangannya ini ke
ke dalam ember tadi, kemudian sahabat-sahabat yang lain wudu dari air tersebut. Oke? Kulluhum qalu kam kuntum? Kalian ini ada berapa jumlahnya? Tahu ada berapa, Pak? 80. Ya, sama Nina wa ziyadah. Kira-kira 80 lebih. Bayangin, Pak, ember kecil. Oke? Cukup nggak buat wudu? Ember kecil, Pak. Tangan Nabi masuk ke ember tersebut, 80 sahabat cukup wudu semuanya. Di dalam riwayat yang lain, ya, wa fi riwayatin lahu wa li Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in fa utiya bi qadahin rahin fihi syai'un min ma'. Nabi minta air buat wudu, dibawain air yang embernya kecil, airnya sedikit. Ya. Fawadda'a asabi'ahu fi, maka jari-jari Nabi celupin ke ember tersebut. Qala Anas, Anas yang bilang, faja'altu anzuru ilal ma yanbu'u min baini asabi'ihi. Ya Allah, ternyata dari sela-sela jari Nabi keluar air. Nah, ini mukjizatnya Nabi ini. Min baini asabi'ihi fahazartu man tawadda'a ma baina sab'ina ila samanin. Anas bin Malik ngitung sahabat yang wudu itu dari ember kecil kira-kira 70 sampai 80 orang. Baru dengar apa udah dengar, Pak? Di antara mukjizat Nabi itu ada air keluar dari sela-sela jari Nabi sampai 80 orang bisa wudu semuanya. Allah Akbar. Ini hadisnya Bukhari Muslim, Pak. Sahih. Saya jadi ingat tadi siang ngajar ya, kemarin siang ngajar, di antara kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW, at-tasdiqu fima akhbar. Kita mengimani apa-apa yang datang dari Nabi, apapun itu. Contohnya Nabi mengabarkan tentang apa? Turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa sama air keluar dari sela-sela jari, mana yang lebih besar, Pak? Ya, pokoknya itu sahih datangnya dari Nabi, kita hanya mengimani. Udah nggak ada tawar-tawar. Sami'na wa amanna. Kami beriman, kami mendengar, kami beriman. Udah selesai, beres. Ketemu Allah dalam keadaan mukmin. Selesai. Beberapa syariat itu memang tidak masuk akal. Contohnya Dajjal. Bapak percaya ada Dajjal? Sebagian kaum menafsirkan hadis tentang Dajjal itu apa? Hanya simbol-simbol saja. Malaikat juga begitu. Malaikat itu secara fisiknya nggak ada. Dajjal nggak ada secara fisik. Diterjemahkanlah simbol-simbol konspirasi dan yang lain-lain. Na'udzubillah. Ya, ini kufur gaya baru. Ya kan mereka nggak mungkin nolak hadis secara terang-terangan kan, tapi pakai kata-kata retorika. Oh ini maksudnya takwil. Na'udzubillah, jangan. Bapak tahu Dajjal? Ketemu di mana, Pak? Bercanda. Ya, Dajjal itu salah satu keturunan Nabi Adam, Pak. Ya, manusia, laki-laki. Dan Dajjal itu jomblo, Pak. Gak ada siapa yang mau nikah sama Dajjal? Maka menikah itu sunnahnya Nabi. Ya, an-nikah sunnati, man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang membenci sunnahku bukan golonganku. Jomblo sunnahnya siapa? Dajjal. Kalau menyengaja, Pak ya, itu juga sunnahnya siapa? Rahib. Rahib itu siapa? Pendeta-pendeta Nasrani. Itu bid'ah sebenarnya, bukan sunnah, bid'ahnya. Warahbaniyata libtada'uha. Kata-kata bid'ah ada di Al-Quran. Dan kerahiban yang bid'ah yang mereka ada-adakan. Bid'ahnya siapa ini? Orang Nasrani. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan kerahiban. Kita jangan bully, Pak.
Yang belum dapat jodoh, doakan semoga jodohnya didekatkan. Daripada nanya kapan nikah, mending nanya rekeningnya, Pak. Betul nggak sih? Nah, Mas, saya nambahin sedikit aja nih. Semoga Allah dekatkan jodohnya. Itu mantep. Daripada basa-basi niatnya apa? Bercanda ya. Tapi kita nggak ngerasa ada luka yang tersimpan di dalam dada dia. Benar nggak? Mungkin wajahnya senyum terlihat sama kita, ketawa-ketawa. Barangkali di dalam dadanya itu sedih, Pak. Siapa yang nggak sakit nunggu jodohnya datang bertahun-tahun, dia nggak? Nah, jangan dibully, Pak. Ya, doakan kebaikan, semoga jodohnya Allah dekatkan. Kalau kita mampu bantu, ya, seikhlasnya. Ikhlasnya 2000, Pak. Daripada 2 juta nggak ikhlas, mendingan 3 juta tapi ikhlas. Kan gitu, Pak ya? Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian berikutnya dari Abdullah ibn Zaid, atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin fatawaddoa. Nah, ini contoh sebenarnya. Ini contoh hadis apa tadi? Fi'liyah. Jadi Abdullah bin Zaid melihat Nabi Muhammad SAW datang kepada kami, kemudian kami bawa ember yang terbuat dari kuningan. Dari apa, Pak? Kuningan ya, bukan emas ya, beda. Emas itu zahab bahasa Arabnya. Kalau sufr itu artinya kuningan. Fatawad doa. Nabi wudu dari ember tersebut. Berarti boleh? Boleh, nggak apa-apa. Berarti makan, minum, wudu boleh dari situ. Kemudian berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar. Suatu hari Nabi masuk rumah salah seorang sahabat dari Ansar. Bismillah. Alhamdulillah. Wa ma'ahu sahibun lahu. Nah, di situ ada sahabat Nabi juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, in kana 'indaka ma'un bata hadhil lailah fi shannah wa illa kara'na. Ini udah pernah kita bahas ini. Ada air enggak? Nah, didatangkanlah kendi. Tahu kendi enggak, Pak? Bukan kendil ya. Beda lagi. Joko kendil lagi. Bukan, ini kendi, tempat air. Nabi nanya, air di kendi ini diinepin semalaman enggak? Kalau enggak, ya baru diisi gitu ya misalnya ya. Mungkin tadi pagi ya, atau tadi siang. Kami mau minum langsung. Dari kendinya, Pak, dari kendinya. Apa bahasanya? Kayak gitu tuh apa namanya? Dikokop. Diapain? Ditenggak. Tenggak langsung. Berarti nenggak dari apa namanya? Tempat airnya yang apa? Sumbernya ya. Kendi. Kan biasanya kan kendi dituangin dulu ke gelas kan? Nah, ini Nabi langsung dari kendinya itu. Hukumnya tidak haram, ya. Ya makruh tapi nggak dianjurkan lah. Sebabnya apa? Yang lainnya jadi agak-agak gimana gitu, jelas ya. Jangan samain sama Nabi, Pak. Kalau Nabi minum rebutan sahabat bekasnya, betul nggak? Lah kalau kita yang minum, cari gelas lain ya kan? Beda ya, jadi jangan samakan kita dengan Nabi. Yang benar kalau kita minum dari kendi ya tadi, usahakan cari apa? Cari gelas ya, supaya yang lain juga bisa minum. Jelas ya? Kalau terpaksa dituang dari kendi langsung, mulutnya jangan nempel, biar yang lain bisa tetap minum. Jelas ya? Ini disclaimer sedikit. Ini nanti ada turunan hukum. Bolehnya di waktu panas terik minum air dingin. Boleh, silakan. Ya, tidak mengurangi keimanan. Paham maksud saya?
Karena biasanya air yang disimpan di dalam kendi adem nggak Pak? Dulu kan belum ada kulkas, ya kan? Ya orang dulu kalau mau minum yang adem dari mana? Dari kendi. Iya, pernah ngerasain Pak ya? Kalau sekarang masih ada sih sebenarnya kalau Bapak mau kendi. Kalau kita simpelnya di apa? Di kulkas aja. Tapi saran saya ya, sebentar Pak ya, bismillah. Saran saya air biasanya setengah gelas, air dinginnya setengah. Jadi rasanya adem, tidak terlalu dingin. Cobain aja kalau nggak percaya. Jadi jangan minum yang terlalu dingin juga, tidak baik buat tenggorokan biasanya. Kan gitu ya? Iya, yang sedang-sedang saja. Segala sesuatu itu yang paling baik yang mana? Khairul umur awsatuha. Sebaik perkara adalah yang tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, nahana 'anil hariri wad dibaj wasyurbi fi aniyati dzahab wal fiddah. Nabi melarang kami menggunakan pakaian terbuat dari harir. Harir apa? Sutra yang tipis. Dibaj, sutra yang tebal. Ini istilah aja ya. Intinya laki-laki itu tidak boleh menggunakan kain yang terbuat dari sutra. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Termasuk minum dari gelas yang terbuat emas dan perak. Ya. Gelas terbuat dari emas nggak boleh, gelas terbuat dari perak tidak boleh. Apa kata Nabi? Hiya lahum fid dunya. Ya. Sutra, gelas dari emas, dari perak itu buat orang-orang kafir di dunia. Paham nggak maksud saya Pak? Raja-raja kafir kan? Lihat nggak? Pakaiannya kain terbaik apa? Sutra kan? Nah, dipakai tuh sama raja. Padahal rajanya laki-laki. Minum gelasnya terbuat dari emas ya. Gelasnya terbuat dari perak. Kata Nabi apa? Itu buat mereka di dunia. Wahiyalakum fil akhirah. Gelas dari emas, dari perak, kain sutra itu buat kalian di akhirat nanti. Di mana Pak? Di surga. Sabar, ya, sabar. Kita hidup di dunia lama nggak Pak? Sebentar. Seandainya pekan depan kita meninggal, berarti sabarnya sampai kapan? Sampai pekan depan aja. Habis itu panen. Allah kasih nikmat kubur, ya nggak? Sebentar, sabar, sabar sebentar. Jangan tergesa-gesa. Saya jadi ingat pepatah Arab. Apa namanya? Ustadz saya, Ustadz Zaid Susanto ya, hafizahullah, masih hidup beliau, masih sehat, alhamdulillah. Di kelas, waktu itu kelas 2 saya ya, di pondok. Beliau membawakan pepatah Arab ini Pak. Man istajala fi syai'in uqiba bihirmani. Apa tuh artinya? Ada nggak artinya Pak? Di YouTube sini ada nggak? Nggak ada. Siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu, Allah hukum dengan hukuman apa? Dia diharamkan mendapat sesuatu tersebut. Belum paham? Saya kasih contoh. Seorang anak tergesa-gesa ingin mendapat warisan, dibunuhlah bapaknya tadi. Dapat warisan nggak anak ini? Haram, tidak dapat warisan, malah dia dieksekusi. Paham maksud saya Pak? Ada lagi seseorang yang belum menikah, naudzubillah ya, kemudian melakukan hubungan badan. Setelah itu dia menikah. Anaknya boleh dinisbatkan kepada bapaknya? Uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu, Allah hukum dengan apa? Dia diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Jelas di sini Pak. Jangan tergesa-gesa. Semua ada aturannya. Punten Pak ya, punten ya. Hubungan badan
nikah dengan zina. Apa bedanya, Pak? Akad doang. Zina dilakukan sebelum akad, betul nggak? Nikah dilakukan, beda itu doang loh. Iya nggak sih? Tuh, tapi yang diuji apa? Kesabaran. Kadang-kadang sebagian orang tidak mengerti perkara tersebut ya. Padahal anaknya sudah cocok nih, apa bahasa kitanya sudah ngebet. Tapi karena si laki-laki ini belum punya uang, ditunda-tunda sama orang tuanya. Apa yang terjadi? Paham maksud saya, Pak? Nah, hati-hati. Kalau bisa kita ini jadi orang tua yang bijak. Kalau memang kita mau besar-besaran pestanya, bantu. Iya nggak sih? Saya ketemu tuh sama orang tua. Ya, lagi bantuin teman sih. Saya lagi bantuin teman apa? Ya supaya disambungin gitu kan. Saya nanya ke ininya, calonnya ini. Udah ngobrol belum sama ayahnya? Apa? Suruh dihitung kan kalkulasi apa bahasanya? Seserahan waliman berapa gitu kan? Tahu nggak jawaban calon mertuanya ini apa? Udah nggak usah rame-rame. Kalau memang punya uang disimpan aja buat setelah nikah. Allah Akbar. Ini orang tua bener ini, orang tua lurus ini. Punten Pak ya. Bapak ada uang 150 juta. Misal nih, seorang pemuda deh. Seorang pemuda ada uang 150 juta. Dia datengin calon mertuanya ini. Pak, ini saya sudah siapin buat semua apa kebutuhan resepsi lah ya. Ini bapak bijak, dia tahu susahnya mencari uang ya kan. Udah nak, ini kamu 30 juta aja, seret. Ini buat apa namanya nambahin nih, sama bapak tambahin buat pesta segala. Yang 120 juta nanti ditambahin bisa beli rumah. Oh, subhanallah. Jadi bukan apa bang saya gengsi-gengsian ya. Punten Pak, kalau gengsi-gengsian gitu sehari doang diomongin tetangga. Mantep itu rendangnya, wudhu. Biasanya kan diomongin gitu ya. Nikahan itu kan itu bahan mengumpulkan pahala juga Pak. Berapa banyak yang tiba-tiba tamu undangan jadi chef profesional. Betul nggak? Semua dikomentarin. Sotonya begini, rendangnya begitu ya kan? Nasinya belum matang, bener nggak? Saya datang udah habis rendangnya. Makan nasi pakai kerupuk doang. Hati-hati. Itu kalau yang punya hajatnya sabar ya, panen pahala itu Pak. Digibahin satu kampung. Gimana? Pak maksud saya Pak ya? Subhanallah. Ala kulli hal. Ya, antasbiru khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya engkau itu sabar, itu jauh lebih baik kalau kalian mengerti. Oke, lanjut hadisnya. Kata Rasulullah SAW, ya, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah wa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Nah ini baru kita dapat kesimpulan hukum. Siapa yang minum dari gelas yang terbuat dari perak, maka dia itu sedang memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Maka larangan minum dengan gelas menggunakan perak haram atau makruh? Jelas ya? Tuh dapat kesimpulan hukum. Haramnya dari mana? Nabi ancam dengan apa? Neraka. Ya. Kalau tadi minum sambil berdiri, cuma disuruh apain? Suruh muntahin kan? Diancam neraka enggak? Paham sampai sini? Jadi beda ya, beda. Kalau minum sambil berdiri tidak sampai haram. Tapi minum pakai gelas perak, di dalam riwayat yang lain ada emasnya Pak.
Man syariba fi ina'in min zahabin aw fiddatin, tuh ada emasnya. Siapa yang minum dari gelas yang terbuat dari emas atau perak, maka dia sesungguhnya sedang memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Hukum asal larangan adalah haram sampai ada dalil yang memalingkan. Tahu nggak? Tadi dilarang minum sambil berdiri. Hukumnya asalnya haram. Datang dalil yang memalingkan. Berarti sudah tidak haram lagi. Paham maksud saya, Pak? Bu? Nah, sama ini. Meniup air ya di gelas yang kita mau minum nih. Misalnya panas atau hangat airnya, ditiup. Dilarang tidak? Dilarang. Sekarang dikembalikan ke hukum asal ya. Meniup air tadi hukum asalnya haram sampai ada dalil yang memalingkan. Dalil yang memalingkan apa? Sahabat yang melakukan atau Nabi meniup. Nah, tapi belum nyampe kan kepada kita dalilnya, maka kembalikan ke hukum asal. Gitu. Ngeri, Pak, jangan coba-coba menyelisihi sunnah. Nah, ternyata diteliti sama kedokteran kan. Itu Nabi bilangnya 14 abad yang lalu loh. Dokter-dokter belum meneliti. Sekarang diteliti, ternyata apa bahayanya? Udara yang keluar dari mulut kita mengandung apa, Pak? Karbon dioksida. Kalau terkontaminasi dengan minuman nggak bagus, ya kan? Luar biasa. Bukan mukjizat kan? Nabi berbicara berdasarkan wahyu yang di tahun itu, ya di hari itu belum ada yang peneliti sama sekali. Nah, ditelitilah sekian ribu tahun berikutnya kan, baru dikemukakan oleh para ilmuwan itu. Jadi saya nggak berani mentolerir kalau masalah ini ya. Dilarangnya diapain, Pak? Ditiup kan? Dikipasin boleh nggak? Boleh, Pak. Jadi kalau memang Bapak buru-buru udah masuk kerja ya, kopinya masih panas, nyalain aja kipas angin, seret, digituin, seret. Kalau zaman dulu bapak-bapak ada lepe, tahu lepe, Pak? Piring bawahnya itu loh, dituang di situ, ya kan? Paham sih, Pak ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama dalilnya surah Al-A'raf ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam. Siapa anak Adam? Anak Adam siapa? Kita, manusia. Wahai manusia, ya, wahai keturunannya Nabi Adam, sungguh telah kami turunkan atau kami sediakan bagi kalian, ya, atas kalian apa? Libasan. Apa itu? Pakaian. Yuwari sawatikum warisha. Yang pakaian itu bisa menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Berarti pakaian itu fungsinya berapa, Pak? Di ayat ini 2. Sebagai penutup aurat kita. Yang kedua sebagai hiasan. Masya Allah ya Bapak-bapak. Ada sebagian orang tuh ganti baju pengaruh juga ke wajahnya. Betul nggak? Model baju tertentu sama apa? Warna baju tertentu, ya kan? Nah, memang betul ini ayat ini. Di pakaian itu fungsinya untuk menutup aurat sekaligus untuk hiasan. Subhanallah, Pak. Begitu dahsyatnya Al-Qur'an, ya. Allah tidak mau kita terlena dengan duniawi, berbangga-bangga dengan pakaian. Lanjutan ayatnya apa, Pak? Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Masya Allah. Ya, biar kita nggak terlena. Sebagian orang kemarin ya ada konten bangga-banggaan sama outfit, bener nggak?
Berapa outfit kamu? Wah, dihitung tuh dari atas kepala sampai kaki. Padahal besok mati dibawa nggak outfitnya? Bang, silakan pakai baju yang bagus, baju yang mahal, silakan, tidak sombong. Selama tidak merendahkan orang lain. Jelas tak? Ya? Selama tidak meremehkan orang lain, monggo silakan. Pakai baju apapun, yang mahal, yang bagus. Ya. Tapi syaratnya tadi apa tadi, Pak? Jangan merendahkan orang lain. Karena pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya An-Nahl ayat 81. Ya. An-Nahl artinya apa, Pak? Lebah. Ya. Beda Pak ya, bukan tawon ya. Ternyata lebah sama tawon sama nggak? Beda. Kalau tawon itu dia bikin sarangnya dari lumpur, Pak. Dari lumpur dibuat itu kan. Mentup juga. Lumayan itu. Nah, tapi lebah itu sarangnya aja bisa dimakan ya. Nah, yang menarik, Pak, kok bisa lebah itu jadi arsitektur yang handal? Sarangnya itu sampai segi 6 itu loh. Kenapa nggak bulat-bulat? Kenapa nggak segi 5? Kenapa nggak segi 3? Bener nggak? Sampai hitung-hitungan segi 6 itu dipakai para arsitektur. Buat bangunan-bangunan itu paling kuat ya segi 6 itu. Luar biasa. Ya? Siapa yang mewahyukan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, An-Nahl ayat berapa? 81. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum." Allah jadikan pakaian bagi kalian yang melindungi tubuh kalian dari panas. Tuh, supaya nggak kepanasan, nggak kena terik matahari. Dan Allah jadikan pakaian juga buat kalian yang melindungi tubuh kalian dari apa? Serangan musuh. Pakaian apa ini? Ya, baju perang, baju besi ya. Coba kalau perang nggak bawa baju besi, nggak bawa tameng, belum apa-apa udah mati, Pak. Kena panah, kena tombak ya kan? Makanya dia pakai tameng, pakai baju besi. Itu pentingnya kalau kita belajar itu. Ya alhamdulillah sekarang mah bisa diputar, bisa diulang ya. Kalau dulu kita di pondok dimarahin, Pak. Di pondok ada santri nggak bawa pena, nggak bawa kitab, marahin. Senjatanya thalibul ilmu apa? Ya kitab itu, ya alat tulis itu. Kamu mau perang nggak bawa senjata, mati duluan. Nah, tapi kan ini bukan pondok pesantren ya. Nah, disebutkan di majelisnya Imam Ahmad itu yang hadir 10.000, yang hadir 5.000 orang, yang nyatet, yang bawa alat tulis berapa, Pak? Cuman 500 doang. Terus yang lainnya gimana? Yang lainnya itu sengaja hadir di situ ngelihat akhlaknya Imam Ahmad. Paham maksudnya, Pak? Jadi yang murni thalibul ilmi cuman 500, benar-benar meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad ya. Sisanya ribuan orang ngapain? Memperhatikan ya. Ini salah satu akhlaknya Imam Ahmad ya, luar biasa, Pak. Beliau pulang ngajar ngelihat ada muridnya ya, bikin majelis juga ya, sudah dapat rekomendasi dari beliau. Di bawah pohon, Pak. Di bawah pohon ada muridnya paling belakang kepanasan. Yang namanya matahari kan bergeser terus tuh ya. Kadang-kadang tadinya awal pelajaran dapat bayangan pohon ya, sejuk, lama-lama kan geser kan. Murid paling belakang itu kepanasan, Pak. Keringetan. Tahu apa yang dilakukan Imam Ahmad? Luar biasa, Pak. Kita jadi apa ya? Insecure, tahu insecure, Pak. Malam hari, Pak, sebelum subuh, Imam Ahmad datang ke rumahnya murid tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba apa yang dikatakan?
Ya, Syekh, tadi siang saya ngelihat antum ngajar, murid antum itu ada yang paling belakang kepanasan. Besok lagi perhatikan murid antum, jangan sampai, ya Allah Pak, lihat nasihatnya kurang sembunyi-sembunyi apa coba. Datang ke rumahnya ngomong 4 mata, kapan Pak? Sebelum subuh. Allah Akbar. Coba zaman sekarang kayak gitu nggak? Dinasihatin di grup. Allah Karim, la ilaha illallah. Nggak ada adab sama sekali, bener nggak? Bapak-bapak yang belum tahu ya, di grup itu kalau ada orang komentar yang nggak bagus, tekan agak lama Pak, seret, nanti ada di titik 3, balas secara pribadi. Kalau mau lebih rahasia lagi, balasnya sebelum subuh. Allah Akbar. Kadang-kadang ya namanya spontan ya, kadang-kadang spontan, kadang-kadang refleks kita enggak. Niat kita bagus, ingin menegur, ingin menasihati ya kan? Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita jabri ya. Sebagaimana kita juga tidak mau dipermalukan di depan orang lain juga tidak mau kita memperlakukan dia di depan orang lain, dipermalukan. Mana hadisnya? Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ilai. Apa artinya Pak? Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.